Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait resim jurnal yang berjudul Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada Wabah COVID-19 sebagai antisipasi penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Berikut ini merupakan data mahasiswa dan dosen pengampu. Saya sendiri, Sasa Ferdiza Sihar, dengan NIM yang tertera di layar, merupakan mahasiswa Teknik Industri Universitas Brawijaya semester 5, dan juga dosen pengampunya adalah Profesor Komariatus Solihah dengan gelar dan NIP yang tertera di layar sebagai berikut. Selanjutnya langsung ke latar belakang. Jadi coronavirus merupakan sekumpulan virus dari subfamili Orthochronaviridae dalam keluarga Coronaviridae dan ordo Nidovirales. Infeksi virus umumnya dikaitkan dengan infeksi saluran pernapasan bagian atas dengan tanda dan gejala seperti demam, sakit kepala, dan batuk. Kemungkinan beberapa pasien juga memiliki infeksi saluran pernapasan bawah. Untuk peningkatan status dari epidemi ke pandemi diterangkan secara resmi oleh World Health Organization pada tanggal 11 Maret 2020. Kemudian sejak saat itu Indonesia menghimbau adanya pembatasan sosial berskala besar sebagai upaya dari social distancing. PSBB di Indonesia merupakan langkah strategis yang diambil oleh pemerintah guna menekan laju penularan pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi apa saja kebijakan pembatasan sosial berskala besar pada wabah COVID-19 di Indonesia. Untuk tinjauan pustaka pada penelitian ini, pertama-tama diambil dari WHO sendiri yang memaparkan bahwa beberapa penularan virus COVID-19 itu melalui droplet seseorang saat sedang batuk, bersin, atau berbicara. Kemudian melalui partikel kecil yang melayang di udara. Nah, fakta ini didukung dengan adanya jurnal hasil penelitian milik Jokotri bahwa kontak dekat dengan potensi menghirup droplet yang mengandung virus adalah cara transmisi paling umum untuk penularan virus COVID-19. Oleh sebab itu, diperlukan sebuah aturan yang mengatur mengenai pembatasan jarak setiap individu guna memperkecil kemungkinan penularan COVID-19. Hal ini juga didukung oleh jurnal milik Sylvia Hasanah terkait pembatasan sosial berskala besar yang diyakini merupakan cara paling ampuh untuk menekan laju penularan pandemi coronavirus atau COVID-19. Kemudian isi dari penelitian ini, yang pertama ada metode yang dilakukan, yaitu dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dan pendekatan kasus. Untuk sumbernya berupa bahan primer dan bahan sekunder. Lalu untuk data yang diambil berasal dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per tanggal 31 Maret 2020 yang menunjukkan kasus COVID-19 terkonfirmasi di Indonesia berjumlah 1.528 dengan 136 kasus kematian. Metode penelitiannya seperti yang tadi sudah dijelaskan dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dan pendekatan kasus. Pendekatan hukum dilakukan dengan meninjau Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, Seruan Gubernur DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2020, Fatwa Majelis Ulama Indonesia, dan pendekatan kasus wabah virus corona di masyarakat. Kemudian untuk sumber yang digunakan adalah sumber bahan primer, baik peraturan perundang-undangan, serta resmi di setelah pembuatan undang-undang, dan bahan sekunder seperti buku-buku, teks jurnal hukum, dan komentar putusan pengadilan. Untuk penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan literatur dan empiris. Selanjutnya untuk hasil dan analisa dibagi dua. Yang pertama adalah perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO mengumumkan COVID-19 sebagai pandemik. Lalu COVID-19 ini pertama kali muncul di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020, sejumlah 2 kasus. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, akhirnya pada tanggal 31 Maret 2020, kasus terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia ada 1.528 kasus dan sudah mencapai 136 kasus kematian. Oleh karena itu, akibat perkembangan virus yang pesat dan tingkat kematian dan kasus juga semakin banyak, pemerintah melakukan kebijakan yaitu social distancing sebagai upaya pencegahan yang dilakukan untuk mengurangi penularan COVID-19. Kemudian selain itu, penularan juga dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan,
tubuh dan lingkungan dengan cara cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir sesuai dengan langkah-langkah yang telah ditentukan oleh WHO. Selanjutnya adalah PSBB sebagai kebijakan alternatif di Indonesia dengan hukum yang berlaku. Pelaksanaan pembatasan berskala besar didasari oleh beberapa peraturan pemerintah dan juga memiliki hukum yang berlaku bagi setiap pelanggarnya. Untuk peraturan-peraturan tersebut, antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, dan Permenkes Nomor 9 Tahun 2020. Lalu untuk hukum pidana yang diberlakukan bagi pelanggar PSBB adalah pertama Maklumat Kapolri Nomor MAK-2/3 2020 tentang kepatuhan terhadap kebijakan, kemudian ketentuan pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, dan pasal 218 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sehingga dapat disimpulkan bahwa COVID-19 itu pertama kali dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 dengan 2 kasus yang kemudian berkembang menjadi 1.528 kasus dan 136 kasus kematian pada tanggal 31 Maret 2020. Oleh sebab itu, dengan semakin pesatnya perkembangan virus COVID-19 Indonesia, pemerintah membuat kebijakan yaitu pembatasan sosial berskala besar dengan upaya social distancing untuk mengurangi penularan COVID-19. Kemudian pelaksanaan pembatasan berskala besar ini didasari oleh beberapa peraturan pemerintah dan juga memiliki hukum yang berlaku bagi setiap pelanggarnya. Berikut ini merupakan daftar pustaka yang menjadi referensi dalam penulisan jurnal seperti yang tertera di slide berikut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.